Bosku, kembali lagi bersama saya Arinda dari Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Nah, kali ini Bosku kita akan membahas cara untuk mengatur portofolio Bosku di tengah gejolak pasar yang semakin memanas nih Bosku. Nah, supaya mendapatkan insight-nya, tonton video ini sampai habis ya Bosku. Tetap di Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Nah, dalam ketidakpastian perekonomian, idealnya portofolio harus bersifat defensif dan juga terdiversifikasi nih Bosku. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengurangi volatilitas dan juga melindungi modal yang Bosku punya nih. Nah, setelah kita mengetahui adanya ketidakpastian perekonomian, nah alokasi portofolio Bosku harus seperti apa sih? Nah, kalau menurut kami, yang pertama, Bosku harus menyisihkan kas dan setara kas sebesar 15%. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menangkap peluang ketika pasar mulai membaik dan sebagai likuiditas nih bagi portofolio Bosku. Nah, contoh kas dan setara kas yang pertama adalah kas sendiri, lalu juga ada deposito, dan Bosku bisa mengalokasikannya ke reksadana pasar uang. Alokasi kas tinggi digunakan untuk strategi bertahan atau wait and see nih di tengah pasar yang tidak pasti. Nah, Bosku yang kedua, Bosku bisa mengalokasikannya ke obligasi nih Bosku atau fixed income sebesar 45%. Nah, untuk fixed income atau obligasi ini Bosku bisa fokus kepada obligasi pemerintah atau yang memiliki investment grade yang tinggi. Oh tidak, aku sepertinya melihat sesuatu. Nah, untuk durasinya bisa menggunakan durasi menengah untuk menyeimbangkan risiko suku bunga dan juga pengembalian nih Bosku. Nah, contoh-contoh aset-aset dalam obligasi, yang pertama ada obligasi sukuk, SBR, lalu juga ada ORI, dan lain sebagainya. That's real money right there. Nah, alokasi ke obligasi ini berdasarkan teori modern portofolio, di mana obligasi menurunkan risiko dari total portofolio karena korelasinya yang negatif terhadap saham. Nah, yang ketiga nih Bosku bisa alokasikan ke saham sebesar 20% nih, dimana fokus untuk aset alokasi ke saham itu adalah saham-saham blue chip yang memiliki risiko rendah atau berfundamental kuat dan juga dividennya stabil. Uang lebih terasa manis daripada madu. Uang ini, uang itu, keuntungan akan membuat dompetku tebal. Pemilihan aset saham blue chip ini berdasarkan teori capital asset pricing model, di mana saham-saham yang memiliki risiko rendah cenderung akan mengamankan return portofolio Bosku nih dalam kondisi ketidakpastian perekonomian nih. Come on, move, kid. Nah, yang keempat ini Bosku bisa alokasikan ke aset alternatif, di mana alokasinya sebesar 15% nih. Nah, aset alternatif itu apa aja? Contohnya adalah emas ataupun properti nih. Nah, aset alternatif ini berguna sebagai lindung nilai dari inflasi dan juga ketidakpastian pasar. Nah, teori untuk aset alternatif ini diambil dari aset allocation teori, di mana diversifikasi lintas kelas aset menurunkan volatilitas portofolio. Nah, yang terakhir ini bersifat opsional nih Bosku. Lu gituin baik semuanya, kalau lu mau itu kok, kalau kagak jangan. Di mana Bosku bisa mengalokasikan sebesar 5% untuk aset global, misalnya obligasi dalam bentuk dolar dan lain sebagainya. Oke. Nah, Bosku, sebagai kesimpulan, beberapa hal harus Bosku perhatikan nih. Yang pertama, Bosku harus menjaga proporsi aset sesuai alokasi target yang Bosku tentukan nih. Lalu yang kedua, Bosku juga harus menghindari aset-aset yang memiliki likuiditas rendah. Nah, lalu yang ketiga, prioritaskan investasi ke aset-aset yang memberikan return stabil nih. Bener juga ya. Nah, itu dia Bosku beberapa insight yang bisa kami berikan nih sebagai alokasi portofolio Bosku untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global saat ini. Sedikit pesan dari kami agar Bosku lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan lebih bijak dalam memilih aset-aset yang akan diinvestasikan. Good job.
Nah, Bos Yu, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit, pioner sekuritas channel di Indonesia.